Saya menemukan sebuah kuil yang terkubur di tepi langit kedua, yang disebut kuil Tianzi. Seharusnya sudah dikubur sebelumnya, jadi tidak ada yang menemukan kuil ini. Kuil ini sudah bobrok, dan Anda dapat masuk dan keluar sesuka hati. Permata ini, yang berisi jalan ilahi, berada di tengah kuil kegelapan, kata roh jahat itu dengan jujur. Kuil Tianzi. Luo Zeng memikirkannya. Aku belum pernah mendengar tentang peradaban surgawi ini, roh giok menggelengkan kepalanya. Putaran tahun yang kacau itu panjang dan menakutkan, dan sisi lain adalah dunia yang terakumulasi selama 1000 zaman yang kacau. Di era Hunyuan ini, selain kekuatan tingkat penguasa, juga terdapat berbagai kekuatan super, kekuatan umum, dan bahkan banyak klan besar. Terlalu banyak rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Wajar jika Jade Spirit belum pernah mendengar itu. Setelah saya mendapatkan permata ini, saya mendapat petunjuk lain, lanjut Dewa Jahat petunjuk ini menunjuk ke dunia rahasia di surga ke-10. Gua bawah tanah. Ketika Dewa Jahat pergi ke surga ke-10, kekuatannya sudah sangat kuat, pada saat itu, reputasi iblis penghisap jiwa sudah tersebar di pantai seberang, dan dia bisa langsung masuk ke surga ke-13. Saat itu, Luo Zeng sudah pergi ke kuil Mitian dan menjelajah di kuil Mitian. Dewa Jahat melewati gua bawah tanah sendirian, dan menemukan kuil Tianzi kedua, dan artefak peradaban ini diperoleh dari kuil Tianzi kedua. 1. Peradaban yang aneh. Setelah mendengarkan Dewa Jahat, roh giok bingung, peradaban yang kuat harus memiliki kemampuan untuk memasuki surga yang lebih tinggi. Jika peradaban surgawi tersembunyi di dunia warna di antara mereka, ada hanya satu alasan, yaitu untuk menghindari kejaran musuh seperti kita. Tapi roh Safir melanjutkan, bahkan jika mereka bersedia bersembunyi di alam warna, mereka biasanya akan memilih alam gelap. Lagi pula, lebih aman di alam gelap. Mengapa memilih surga ke-10? Setiap kali turun ke level berikutnya, ia juga menekan kekuatan makhluk di sisi lain, dan penindasannya sangat kuat. Menahan tekanan 10 langit, senjata peradaban masih bisa mengerahkan kekuatan yang begitu dahsyat. Kekuatan peradaban surgawi ini tidak bisa diremehkan. Bersih dulu. Aku tidak tahu, kata Dewa Jahat itu sambil menggelengkan kepala. Bukankah peradaban Tianzi berkomunikasi denganmu? Luo Zeng bertanya. Komunikasi. Dewa Jahat itu menunjukkan senyum tak berdaya setelah berpikir sejenak. Ikuti aku, kamu bisa memahaminya ketika kamu melihat artefak peradaban. Beberapa orang mengikuti Dewa Jahat ke pusat dunia. Setelah Dewa Jahat menutup matanya sebentar, sesosok hantu muncul samar-samar di tengah dunia. Itu adalah kubus perak. Ketika muncul, perlahan-lahan berputar masuk udara. Ini adalah alat peradaban dari peradaban Tianzi, kata Dewa Jahat. Luo Zeng menatap kubus perak, sisi kiri kubus itu sehalus cermin, tetapi sisi lainnya bergelombang dan sepertinya telah mengalami banyak kerusakan. Tanpa penjelasan Tulhu, Luo Zeng juga tahu dari mana asal kerusakan benda ini. Meskipun senjata peradaban tidak pernah benar-benar terbakar, bagaimanapun, itu menyebabkan kehancuran dunia, dan pembakaran itu secara alami akan merusak senjata peradaban. Saat Dewa Jahat mendekat, suara dingin tanpa emosi terdengar dari dalam kubus. Misi klan Liyuan telah gagal, dan hadiahnya telah dibatalkan. Misi membasmi tikus telah gagal, dan hadiahnya telah dibatalkan. Misi kristalisasi Chaotic Origin Spirit telah gagal, dan hadiahnya telah dibatalkan. Ding! Jumlah pembunuhan di dunia besar Hunyuan telah mencapai 4633, mencapai 1/10, dan hadiah kelas C akan diberikan, dan tubuh akan diperkuat oleh satu sumber. Suara dingin itu sebenarnya mengatakan bahwa misi Dewa Jahat telah gagal. Tapi suara ini tidak memiliki emosi sama sekali, bahkan jika Dewa Jahat gagal, itu tidak berarti kasar, seolah-olah tidak ada jiwa yang benar-benar cerdas di dalam kubus, dan semuanya adalah suara yang telah ditentukan sebelumnya. Luo Zeng, Jade Spirit dan 9527 saling memandang. Dewa Jahat berkata setelah saya membawa senjata peradaban dari peradaban Tianzi, hanya suara tanpa emosi ini yang berkomunikasi dengan saya. Itu akan terus memberikan tugas kepada saya sesuai dengan situasi di sekitarnya. Jika tugas yang dikeluarkan olehnya selesai, saya akan diberi imbalan. Mengapa ada peradaban yang aneh? 9527 tersenyum tak berdaya. Luo Zeng menatap kubus dan berkata kekacauan telah ada begitu lama, dan itu normal untuk semua jenis peradaban aneh lahir di dalamnya. Roh Safir merenung sejenak sebelum berkata seharusnya pusat kekuatan peradaban ini semuanya tertidur lelap. Setelah alat peradaban ini memilih juru bicara, semuanya akan berjalan sesuai dengan pola yang mereka siapkan. Dalam peradaban Safir, semua makhluk kecuali roh Safir juga tertidur lelap,
dan roh safir baru bisa bangun setelah Luo Zeng dan Feng Ge masuk ke kolam hitam. Jika roh safir juga mau untuk tidur, peradaban safir juga dapat mengambil tindakan serupa. Metodenya adalah mengeluarkan tugas satu per satu, dan mendorong Luo Zeng menjadi sedikit lebih kuat. Dari sudut pandang ini, praktik peradaban Tianzi sangat diinginkan. Tapi mengapa peradaban hari ini begitu brutal, dan misi yang dikeluarkan adalah untuk membunuh ras lain? Tanya Luo Zeng. Itu harus diatur sesuai dengan kepribadianku, kata Dewa Jahat. Pada awalnya, misi yang dilepaskan oleh senjata peradaban ini cukup normal. Mungkin setelah menyadari bahwa aku suka membunuh orang, ia mulai terus merilis misi pembunuhan. Ini juga yang disebut Red Near Vermilion dan Black Near Ink. Alat yang beradab ini memiliki logikanya sendiri untuk menilai dan membimbing juru bicaranya dengan cara yang paling sesuai. Ini benar-benar peradaban yang menarik, kata Safir Spirit sambil tersenyum. Sekarang tempat roh telah dibuka. Luo Zeng, Anda dapat membimbingnya untuk membawanya di dunia tubuh internal Anda sendiri. Saya tidak tahu apa peradaban ini senjata terbuat dari membawa arti sebenarnya dari Tao. Dewa Jahat pulih, dan tempat roh secara alami pulih juga. Sebelumnya, Dewa Jahat mulai membakar semua senjata peradaban, dan senjata peradaban ini berhenti terbakar, dan tidak menghukum Dewa Jahat. Jadi roh safir menilai bahwa kemungkinan senjata peradaban ini melawan Luo Zeng sangat besar kecil. Setelah roh giok selesai berbicara, Luo Zeng memandang Dewa Jahat itu dengan tatapan ingin tahu. Satu pikiran baik dan jahat, jawab Dewa Jahat. Mendengar jawaban ini, 9527, Jade Spirit dan Luo Zeng menunjukkan senyuman pada saat bersamaan. Jika Anda tidak menghitung arti sebenarnya dari tubuh Luo Zeng yang menjulang, dia sekarang telah mengembangkan total 4 arti sebenarnya. Di antaranya, arti sebenarnya dari keberuntungan pedang yang abadi digunakan untuk membawa totem dewa kekuasaan, dan arti sebenarnya dari Taoisme digunakan untuk membawa peradaban-peradaban safir, dan pemikiran baik dan jahat membawa mata pikiran. Arti sebenarnya dari bangunan 3 roh terakhir dipelajari dari ruang di mana Raja Wuyu berada. Menurut Raja Wuyu, arti sebenarnya dari bangunan 3 roh adalah untuk membawa token dari sisi lain di dunia itu. Tanda sisi lain di pantai lain pertama belum yakin. Setelah mata pikiran dibakar oleh Luo Zeng, makna sebenarnya dari Dao telah dikosongkan, dan apa yang dikosongkan adalah makna sebenarnya dari kebaikan dan kejahatan, yang hanya dapat dikatakan sebagai pertolongan Tuhan kepada Luo Zeng. Luo Zeng ingin mengambil senjata peradaban Dewa Jahat, tetapi wajah Dewa Jahat tidak memiliki tampilan suram sedikit pun, dan dia memiliki sikap melepaskannya. Luo Zeng tidak meminta petunjuk dari Dewa Jahat, tetapi langsung memindahkan senjata peradaban ini. Ketika kubus dipindahkan, itu hanya bergetar sedikit, dan terbang langsung keluar tempat roh, dan Luo Zeng mengambil tempat roh bersama dengan yang ada di puncak gunung permata itu dengan busur. Seharusnya ada banyak hal baik di tangan Dewa Jahat, yaitu, pedang naga berpola hitam harus menjadi harta yang luar biasa, tetapi hal-hal biasa tidak berpengaruh pada Luo Zeng, dan dia terlalu malas untuk mencari kejahatan. Tuhan! Setelah mendapatkan 2 item paling kritis, masalah yang tersisa adalah bagaimana menghadapi Dewa Jahat. Xiu Zhu melihat mata Luo Zeng jatuh pada suaminya lagi, dan hatinya tiba-tiba menjadi gugup, meskipun Luo Zeng berkata untuk tidak membunuh Dewa Jahat, tetapi Tuhan bersedia untuk berubah pikiran, siapa yang dapat menghentikannya? Hei! Luo Zeng melakukan tendangan voli ke arah gunung di bawah. Gunung ini menjulang dari tanah, seperti pohon yang tumbuh dengan cepat tumbuh hingga ketinggian 30.000 kaki, dan tidak berhenti sampai puncak gunung menyentuh telapak kaki Luo Zeng. Dengan lambaian tangan Luo Zeng, puncak gunung telah dihaluskan, dan serangkaian kolom emas merah terbentuk dari udara tipis, dan kolom disusun satu per satu, yang telah berubah menjadi penjara dengan lebar melihat. Merupakan pilihan yang baik untuk memurnikan Dewa Jahat menjadi tubuh Tao, tetapi bakat Dewa Jahat sebenarnya adalah bakatnya sendiri. Akan sangat sia-sia jika dia berubah menjadi klon yang tidak sadar. Luo Zeng akan mencari cara untuk membiarkan Dewa Jahat menjadi tubuh Tao sambil mempertahankan pikirannya. Dewa Jahat yang dapat berada di bawah kendalinya akan sangat membantu dirinya sendiri, dan Luo Zeng tidak akan mengambil risiko melepaskan bintang jahat ini untuk membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Tulhu memasuki penjara dengan sadar, dan Xiu Zhu mengikuti dari belakang. Karena suaminya melakukan kesalahan, dia bersedia berbagi tanggung jawab dengannya. Pintu penjara dibanting, dan Luo Zeng serta rombongannya juga terbang menjauh. Dewa Jahat berdiri di depan pagar besi, menatap dunia di kejauhan. Kerajaan manusia masih berperang, dia melihat kuda yang berlari kencang, tombak menembus, darah mengalir seperti sungai. Kemarin dia adalah penguasa dunia ini, tetapi hari ini dia telah menjadi tawanan dunia ini. Suami melihat Dewa Jahat itu diam, Xiu Zhu membungkuk.
Dewa jahat memeluknya, masih memandangi perang di kejauhan, dengan pesona di matanya. Hewan yang saling membunuh itu cantik, bukan? Kata dewa jahat. Yah, itu sangat indah, Xiuzu mengangguk. Dia tahu bahwa suaminya tidak akan mengaku kalah. Bahkan jika dia tidak bisa membuatnya mengaku kalah dalam kematian, itu bahkan lebih mustahil untuk hidup. Ini juga alasan mengapa Xiuzu tergila-gila dengan pria ini sejak awal. Tapi sangat tidak bijaksana untuk melawan tuannya. Senjata, beradab, dari peradaban surgawi dipindahkan oleh Luo Zeng dari tempat roh, dan akhirnya tinggal di pusat dunia batin. Meskipun Luo Zeng mengambil kembali tanah roh, artefak peradaban ini sebenarnya dibawa oleh Dewa Jahat, Luo Zeng belum bisa mengendalikannya dan perlu membawanya untuk kedua kalinya. Jika artefak peradaban ini memiliki kesadaran diri dan tidak setuju dengan Luo Zeng, itu harus memutuskan hubungan antara keduanya dan kembali ke sisi lain. Mereka yang telah menggunakannya akan tahu betapa kuatnya senjata peradaban. Peradaban safir masih ditekan di surga ke-13. Jika seluruh peradaban melompat dari dunia warna ke dunia keinginan, kekuatan akan bangkit kembali, cakupan dunia yang lebih rendah akan lebih besar, dan kekuatan diberikan kepada Luo Zeng akan lebih menakutkan lagi. Peradaban Tianzi tinggal di surga ke-10 dan pecah dengan kekuatan seperti itu, dan potensi yang akan dikerahkan di masa depan akan sangat membantu Luo Zeng. Tanpa banyak kata, Luo Zeng mulai melafalkan arti sebenarnya dari kebaikan dan kejahatan dalam hati. Bas, ketika nafas makna sebenarnya mulai menyebar, dunia dalam tubuh Luo Zeng sedikit bergetar, dan karakter Sanskerta di ujung dunia menyala satu demi satu. 372 karakter Sanskerta menyala. Roh Safir mengamati karakter Sanskerta yang berkilauan, dan ada sedikit ketidakpercayaan di wajahnya. Sebelumnya, Luo Zeng membawa peradaban-peradaban Safir, dan menyalakan 366 karakter Sanskerta. Peradaban Tianzi yang kurang dikenal ini harus dibawa oleh 372 karakter Sanskerta. Dari sudut pandang ini, Tianzi alat peradaban-peradaban memang lebih kuat daripada peradaban Safir. Cahaya keemasan di permukaan kata-kata Sanskerta itu terus berkedip, dan berubah menjadi rantai tebal lagi. Semua rantai itu seperti ular besar yang berputar ke arah senjata peradaban, dan akhirnya mengunci senjata peradaban dengan kuat. Artefak peradaban ini tidak menunjukkan tanda perlawanan sedikit pun, dan seluruh proses membawanya sangat mudah. Saat rantai itu berangsur-angsur menghilang, Luo Zeng merasa bahwa dia telah menjalin semacam hubungan dengan alat peradaban ini. Saat ini, suara dingin dan tanpa emosi datang dari instrumen peradaban. Tugas pemandu telah dibuka. Tugas telah disiapkan. Apakah Anda perlu menerima tugas itu? Roh Giok, 9527 dan Luo Zeng saling memandang lagi, dan Luo Zengcai berkata ya. Setelah Luo Zeng mengangguk, ada serangkaian suara dingin lainnya. Misi kelas 1 Tianji, bunuh Fuxi. Setelah menyelesaikan misi, kamu akan diberikan segel kemampuan bawaan, yang dapat digunakan untuk memadukan keberuntungan Yin dan Yang. Fuxi misi kelas 1 Tianji, kalahkan Lei Qi. Setelah menyelesaikan misi, kamu akan diberikan tali abadi, yang dapat digunakan sepenuhnya menaklukkan Lei Qi. Misi kelas B Tianji, membajak kapal hitam, akan diberikan kepadamu setelah misi selesai. Surgawi. Ketika rangkaian misi surgawi ini dirilis, ketiga Luo Zeng tercengang. Jika Luo Zeng mengambil tugas ini, hampir tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Namun, setelah tugas dilepaskan, Luo Zeng juga dapat memilih untuk tidak menerimanya, hanya mendengarkan dengan tenang di samping. Dilihat dari aturan pelepasan misi, artefak peradaban ini seharusnya memata-matai lingkungan sekitar, lalu melepaskan misi berdasarkan hal-hal di lingkungan, dan kemudian memberikan hadiah. Aku juga bisa melepaskan tugas-tugas ini. Wajah Roh Giok menunjukkan ketidakpercayaan dari mana hadiah ini berasal. Hal ini benar-benar dapat dilakukan. Apalagi apakah Luo Zeng dapat membunuh Fuxi dan mengalahkan Lei Qi. Benda, sebagai seorang kaisar manusia, kendali Fuxi atas Yin dan Yang berada di luar imajinasi makhluk biasa. Dapat dikatakan bahwa bahkan di antara yang paling kuat, keberuntungan Fuxi dalam Yin dan Yang adalah eksistensi terkuat. Setelah mengalahkan Fuxi, artefak peradaban ini akan memberi Luo Zeng segel alami untuk mengintegrasikan keberuntungan Yin dan Yang Fuxi. Ini terdengar terlalu sulit dipercaya. Hal yang sama berlaku untuk mengalahkan Lei Qi. 10 binatang buas masing-masing memiliki misi dan kemampuannya sendiri, meskipun binatang buas ini tidak sebaik dewa kekacauan kuno, itu tidak berarti bahwa yang terkuat itu lemah, dan mereka bahkan lebih kuat dari beberapa yang terkuat. Keberadaan seperti itu, setelah mengalahkannya, dapatkah ia ditundukkan oleh semacam tali abadi? Malam Arab. Mungkinkah bocah dewa jahat membakar benda ini sekali,
dan kemudian mulai berbicara omong kosong ketika terbakar. Jiu Wuerqi tertawa. Verifikasi dan Anda akan tahu bahwa tampaknya ada banyak tugas yang dilepaskan oleh senjata peradaban ini, kata Luo Zeng. Surga tingkat C. Surga tingkat D. Bumi tingkat A. Bumi tingkat B. Lambat laun, Luo Zeng juga memahami aturannya. Setelah kubus mulai melepaskan tugas, itu akan dimulai dengan tugas Tian Zihao, dan tugas Tian Zihao dibagi menjadi 4 tingkat kesulitan, dan kemudian tugas di Zihao juga dibagi menjadi 4 tingkat tugas ukuran font. Luo Zeng mendengarkannya berulang kali, sampai dia menemukan tugas yang cocok untuknya setelah manusia level C. Ding tingkat manusia dan tugas lainnya, mengintegrasikan Chaotic Source Spirit Crystal untuk mencapai Chaotic Source Realm, dan memberikan peningkatan tubuh fisik setelah tugas selesai. Tugas lain memiliki berbagai batasan, atau tidak cocok untuk diselesaikan Luo Zeng, tetapi Luo Zeng sekarang akan menyempurnakan Chaotic Origin Spirit Crystal, tugas ini benar-benar lancar. Mencapai Chaotic Source Realm bukanlah masalah sederhana, mengapa peringkatnya di tingkat manusia? Luo Zeng berkata dengan aneh. Ada 3 level dan 4 level di surga, bumi dan manusia, dengan total 16 tingkat kesulitan tugas, dan tingkat kesulitan untuk mencapai Chaotic Source Realm sebenarnya berada di peringkat terakhir. Setelah memikirkannya sebentar, Roh Giok menjawab tugas yang dilepaskannya harus dinilai berdasarkan lingkungan saat ini. Luo Zeng, kamu telah mengumpulkan cukup banyak kristal roh sumber yang kacau. Terlalu sederhana untuk mencapai roh sumber yang kacau, jadi tentu saja tidak sulit. Masuk akal, Luo Zeng mengangguk, saya menerima tugas ini. Penguatan tubuh diperlukan kapan saja, belum lagi Luo Zeng ingin memverifikasi apakah senjata peradaban ini benar-benar ajaib. Wow, dengan sedikit gerakan pikiran Luo Zeng, itu telah berubah menjadi jejak kekacauan coklat. Saat inkarnasi tersebar, Luo Zeng terbangun. Dalam lingkaran sihir tidak jauh, seberkas cahaya tiba-tiba muncul, dan orang asing yang telah mencapai alam sumber caotik telah diteleportasi keluar dunia besar sumber caotik. Ketika Luo Zeng sibuk dengan dunia batin, banyak orang telah menyempurnakan Chaotic Origin Spirit. Saat Luo Zeng membuka satu tangan, kristal roh sumber yang kacau di cincin sumi muncul di tangannya, dan tangan lainnya membalik dengan lembut, dan kristal emas merah itu muncul. Luo Zeng juga sangat terkejut menemukan 2 jenis kristal di tubuh ibu roh sumber caotik. Terutama kristal emas merah, aura yang dipancarkan jelas lebih tebal dan lebih padat dari kristal biasa. Saat membagikan kristal roh sumber caotik, Luo Zeng juga membagi sebagian dari kristal emas merah. Di antara mereka, Luo Yan mendapat 30 buah, Ling Xuang, Feng Ge mendapat 12 buah, dan Kusai, Lan Qing dan lainnya mendapat 30 buah. Alokasikan 3 buah potongan masing-masing. Tetapi Luo Zeng juga memperingatkan mereka bahwa mereka tidak boleh memurnikan kristal emas merah di dalam lingkaran, dan mereka tidak boleh mengandung racun dalam kristal, atau menyebabkan kondisi lain. Bagaimanapun, meskipun lingkaran sihir di dunia besar Hunyuan ini merepotkan, kuil Taitian dapat diatur seperti lisan, dan belum terlambat untuk menyempurnakannya setelah para tetua klan melihatnya. Tubuh fisik Luo Zeng sangat berbeda dari orang biasa, dan daya tahannya juga jauh lebih kuat dari orang biasa. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, Luo Zeng memutuskan untuk menyempurnakan Chaotic Origin Spirit Crystal biasa terlebih dahulu. Metode yang dia pilih sama dengan metode Lan Qing, yaitu pertama-tama menempatkan kristal roh sumber yang kacau ke dunia batin, dan kemudian memaksanya masuk ke meridian dalam tubuh. Ketika kristal tajam berkeliaran di tubuh, itu membawa banyak rasa sakit pada Luo Zeng. Daging dan darah Luo Zeng sebanding dengan senjata dewa, dan ketahanan untuk berjalan jauh lebih besar daripada daging dan darah biasa. Satu demi satu, kristal roh sumber yang kacau perlahan-lahan berkeliaran, secara bertahap menyebar secara merata di setiap bagian tubuh, dan kemudian Luo Zeng membuka lingkaran sihir, dan tubuhnya juga diselimuti cahaya. Tidak lama kemudian, Chaotic Origin Spirit padat mengkristal sedikit, berubah menjadi titik cahaya yang secara permanen terhubung ke darah dan daging Luo Zeng. Luo Zeng dapat melihat bahwa titik cahaya ini dalam keadaan aktif, sepenuhnya dikendalikan oleh pikiran Luo Zeng, dan Luo Zeng bahkan dapat memilih untuk menyalakan dan mematikannya. Setelah Luo Zeng dengan mudah menyempurnakan kristal Chaotic Origin Spirit, suara ding yang tajam muncul di benaknya. Suara dingin dari alat peradaban-peradaban surga datang lagi, de tingkat manusia dan tugas lainnya telah selesai, dan tubuh fisik akan diperkuat sekali. Luo Zeng melihat ke dalam dan melihat secercah cahaya muncul dari satu sisi kubus, titik cahaya hitam kecil melayang keluar. 9527 dan Jade Spirit sedang menunggu di samping setelah melihat titik cahaya hitam, mereka menatapnya sebentar.
Apakah ini hadiah dari senjata peradaban? Mata Roh Giok sedikit berkedip. Seperti tubuh kemampuan murni, benda ini dapat memperkuat tubuh fisik. 9527 bertanya dengan aneh. Cobalah dan kamu akan tahu. Pikiran Luo Zeng bergerak sedikit, dan titik cahaya hitam kecil itu bangkit dan mengebor keluar dari dunia batinnya. Titik cahaya hitam baru saja menembus dunia batin, dan itu berubah menjadi setetes arus hangat, diam-diam terintegrasi ke dalam tubuh Luo Zeng, dan dengan cepat mengalir di sepanjang meridian dalam tubuh Luo Zeng selama seminggu, dan energi di titik cahaya telah habis. Bagaimana perasaanmu? Kesadaran roh safir datang dari dunia batin. Berbicara lebih baik daripada tidak sama sekali, Luo Zeng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia bisa merasakan sedikit penguatan tubuh fisiknya, tetapi tingkat penguatannya tidak signifikan, bagaimanapun, ini hanya tugas mengikuti arus. Setelah mencapai alam sumber caotik, ruang di depannya berfluktuasi untuk sementara waktu, dan saluran ruang ditampilkan di depannya. Luo Zeng tidak berniat untuk segera pindah, kali ini dia memasukkan kristal emas merah ke dunia batin. Setelah kristal emas merah dibagikan, Luo Zeng sendiri menyimpan 200 keping. Mirip dengan proses fusi kristal roh sumber caotik, dia menempatkannya kembali ke dunia batin, menyebarkannya di anggota tubuh dan kerangka, dan pada saat yang sama mengaktifkan kristal merah emas ini lagi. Cahaya lingkaran sihir sekali lagi mengandung Luo Zeng, dan energi yang keluar dari lingkaran sihir mencoba melelehkan kristal-kristal itu. Hah? Luo Zeng sedikit mengernyit, kristal emas merah ini tidak meleleh seperti kristal roh asal caotik biasa, mereka terjebak dalam daging dan darah mereka sendiri, dan energi yang dipancarkan dalam lingkaran sihir tidak bereaksi sama sekali. Melihat Luo Zeng mengaktifkan lingkaran sihir lagi, semua orang saling memandang dengan cemas, tetapi seseorang dengan cepat bereaksi. Mengapa dia memulai lingkaran sihir lagi? Apakah kamu lupa panen Luo Zeng di tubuh ibu? Anak itu mendapatkan beberapa kristal unik, dan dia mungkin ingin menyempurnakannya. Mata banyak orang penuh iri. Mencapai alam sumber caotik hampir berarti melompati gerbang naga, tetapi Luo Zeng telah memperoleh kristal roh sumber caotik khusus itu, bagaimana mungkin mereka tidak iri? Cahaya lingkaran sihir bertahan beberapa saat, dan akhirnya padam. Pemurnian gagal. Wajah Luo Zeng menunjukkan sedikit kekecewaan, dia melengkungkan bibirnya tanpa daya, dan di bawah sedikit getaran tubuh, kristal yang tersebar dengan cepat berkumpul menuju dunia batin. Lingkaran sihir ini hanya dapat digunakan untuk memurnikan kristal roh sumber kekacauan biasa, dan kristal emas merah tidak dapat dimurnikan sama sekali. Sepertinya dia hanya bisa menemukan cara lain. Setelah bangun, Luo Zeng melangkah ke saluran luar angkasa di lingkaran sihir, berubah menjadi Streamer dan langsung pergi keluar Chaotic Source Great World. Minum di atas dataran tinggi Selangor. Petir tebal berputar dan berputar, berkedut seperti naga raksasa. Setiap petir memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Pengumpulan petir ini cukup untuk menghancurkan seluruh negara bagian Yingsui. Ada beberapa suku manusia di prefektur Yingsui. Orang-orang yang tinggal di suku tersebut gemetar di hati mereka saat melihat guntur di langit. Hukuman guntur yang mengerikan. Setelah semua guntur berkumpul, mereka melintasi sudut aneh di udara dan menamparkan Fuxi dengan keras. Ledakan. Saat Lei Ting mendekati Fuxi, tangan Fuxi berputar untuk beberapa saat. Aura hitam dan putih berputar di depan Fuxi untuk sementara waktu, dan piring gosip besar sudah melindungi Fuxi di dalamnya. Boom, boom, boom. Guntur membuat ratusan tumbukan pada pelat gosip dalam sekejap. Dengan setiap tumbukan, pelat gosip akan berputar sedikit. Semakin kuat tumbukannya, semakin cepat pelat gosip berputar. Kekuatan guntur adalah diturunkan dengan cermat. Tidak ada gunanya, Lei Qi, kamu bukan lawanku, kata Fuxi dengan suara tenang. Suaranya seperti ombak laut, bahkan di tengah gemuruh guntur, ia bisa menempuh jarak yang sangat jauh. Dalam seluruh kekacauan, orang terkuat manapun akan memiliki tekanan besar untuk menghadapi Fuxi, bahkan dewa kekacauan kuno, Fuxi bisa bertarung. Aku memang bukan lawanmu, tapi tidak ada yang bisa kamu lakukan terhadapku. Suara Lei Qi yang dalam terdengar, ini adalah kalimat pertama yang diucapkannya ketika memasuki negara bagian Yingsui. Gengsis 10 binatang kekacauan sama sekali tidak diangkat. Setiap binatang memiliki kekuatan supernatural bawaan yang menakutkan. Meskipun kekuatan supernatural bawaan mereka lebih lemah dari kekuatan supernatural yang sebenarnya, jaraknya tidak terlalu besar. Jika aku kabur secara membabi buta, kamu tidak akan bisa mengejarku, kata Lei Qi lagi. Benarkah? Fuxi mencibir, dan lingkaran kabut putih menyebar dari bawah kakinya, berubah menjadi awan besar. Ada angin redup dan guntur di awan ini,
aku tidak tahu di mana kepercayaan dirimu menjadi binatang jahat datang dari ketika Lei Qi melihat awan di bawah kaki Fuxi dengan mata satu matanya yang besar, dia menunjukkan pandangan yang bermartabat, Tian Xiangyun, kamu menemukan token dari sisi lain ini. Tanda seru. Token dari sisi lain bahkan sulit ditemukan untuk orang yang kuat seperti Fuxi, dan itu bisa sangat meningkatkan kecepatan seseorang setelah membawanya. Lei Qi mengklaim sebagai yang tercepat dalam melarikan diri, tetapi Fuxi mendorong Tian Xiangyun, apakah bisa melarikan diri atau tidak adalah masalah lain. Tinggalkan hal-hal itu, aku akan membiarkanmu pergi, dan berpura-pura tidak ada yang terjadi di antara kita. Wajah Fuxi menjadi semakin suram, dengan sedikit kekerasan bergema di bola matanya yang besar. Lei Jia juga tahu betapa menakutkannya Fuxi yang marah itu. Meskipun penguasa manusia telah berdiri di belakang klan Nuwa di Lisan, di dunia ibu, hampir tidak ada yang pasti menang melawannya. Maaf, aku juga dipercayakan oleh seseorang. Aku tidak bisa menjanjikanmu masalah ini. Bas-bas. Lei Qi melambaikan sayapnya, dan seekor naga kecil berbentuk petir muncul di atas kepalanya. Naga kecil petir ini juga merupakan tanda dari pantai seberang. Berderak. Saat naga petir meledak menjadi cahaya, tubuh Lei Qi mulai bergetar dengan kecepatan tinggi. Wow, petir kecil itu juga bergetar pada frekuensi tinggi dengan Lei Qi, dan setelah beberapa saat, Lei Qi yang identik terkelupas dari permukaan tubuh Lei Qi, yang merupakan klon yang terbuat dari petir. Bip, setelah avatar pertama muncul, avatar besar berikutnya muncul kembali, dan dalam sekejap, Lei Qi memiliki 6 avatar besar. Fuxi menyaksikan Lei Qi mengorbankan satu persatu klon dengan mata dingin, ekspresinya tetap tenang, kamu memilih untuk melawanku secara langsung karena para idiot itu, kamu lebih bodoh dari mereka, jika itu masalahnya, maka matilah. Lei Qi tiba-tiba berkata pada saat yang sama siapa bilang aku ingin bertarung denganmu. Hei! Ketika Lei Qi tertawa, 7 lorong ruang besar tiba-tiba muncul di sisi Lei Qi, dan 7 patung Lei Qi yang besar melarikan diri ke masing-masing saluran luar angkasa. Kamu, wajah Fuxi menjadi gelap, dan kedua tinjunya terlempar pada saat bersamaan. 2 segel gosip muncul langsung di permukaan tubuh kedua Lei Qi. Boom, boom. Saat kedua segel gosip meledak, kedua Lei Qi berubah menjadi petir halus dan menghilang seketika, dan 5 Lei Qi lainnya telah memasuki saluran luar angkasa. Fuxi melangkah maju, dan awan keberuntungan di bawah kakinya berkelap-kelip oleh angin dan guntur, dan dia juga mengejar ke saluran luar angkasa, tatapannya tidak pernah meninggalkan tubuh Lei Qi. Pada saat yang sama memasuki lorong luar angkasa, ukuran Fuxi menyusut dengan cepat, berubah menjadi sinar cahaya dan berlari kencang di sepanjang lorong luar angkasa. Berderak, tubuh Lei Qi bergerak maju dengan cepat di sepanjang saluran luar angkasa melihat Fuxi mengikuti di belakang, ia melambaikan sayapnya, dan guntur besar hampir mengalir ke seluruh saluran luar angkasa, meledak ke arah Fuxi. Fuxi tidak mengelak atau mengelak, dan pergi ke hulu melawan guntur. Setelah dia mendorong Tian Xiangyun di bawah kakinya secara ekstrim, kecepatannya naik bukannya turun, dan jarak antara pria dan binatang itu dengan cepat menyempit. Ketika Lei Qi hanya berjarak lebih dari 100 kaki dari Fuxi, tanda gosip muncul di tubuh Lei Qi, dan kemudian Fuxi mengayunkan telapak tangannya dengan keras. Wow, segel gosip meledak. Lei Qi yang besar langsung diledakkan menjadi awan petir dan menghilang ke saluran luar angkasa. Apakah ini juga tiruan? Alis Fuxi berkedut. Avatar Lei Qi sangat unik, ketika avatar diubah, masing-masing adalah dewa, dan Lei Qi dapat mentransfer salah satu avatar sebagai dewanya sendiri sesuka hati. Bahkan jika Fuxi mengunci kesadarannya dengan kuat pada Lei Qi pertama, Lei Qi masih bisa mentransfernya. Lei Qi melarikan diri tepat di bawah hidungnya, dan wajah Fuxi menjadi semakin suram. Dia mengulurkan tangannya dan membanting ke dalam kehampaan, merobek saluran luar angkasa, dan terbang menjauh. Di lorong ruang angkasa yang panjang, Lei Qi dengan lembut melambaikan sayapnya. Dari sudut pandang penampilan, Lei Qi terlihat seperti kelelawar yang mengerikan, tetapi penuh dengan keindahan yang berbeda di bawah petir di sekitarnya. Lei Qi tidak tertarik dengan cincin yang dia ambil, tetapi dia bersedia mengambil risiko pergi ke negara bagian Yingsue dengan harga yang tidak bisa dia tolak. Untungnya, Fuxi terlalu meremehkan musuh, jika dia benar-benar bertahan, nyawa Lei Qi mungkin akan diberikan ke prefektur Yingsue. Saat ia mengepakkan sayapnya, ia dengan cepat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, jauh dari negara bagian Yingsue, melewati negara bagian Hualin, dan melintasi negara bagian Linyuan saat Lei Qi terbang dengan kecepatan tinggi. Ia sangat menyadari bahwa ada sedikit gerakan di belakangnya, dan saat dia menoleh, dia melihat sebuah kapal hitam besar menerobos saluran ruang angkasa dan datang seperti hantu.
Perahu hitam. Lei Qi terkejut. Lei Qi menemukan kapal hitam itu ketika dia bersembunyi di Yingxuesu. Tapi sebelum dunia besar Hunyuan dibuka, kapal hitam itu diusir dari negara bagian Yingxue oleh Fuxi. Lei Qi tidak ada hubungannya dengan orang-orang Heichuan, dia tidak pernah berpikir bahwa setelah dia menyingkirkan Fuxi, Heichuan akan menyusulnya. Retak. Itu melambaikan sayapnya yang besar dan berakselerasi lagi. Tapi Lei Qi tidak bisa keluar untuk waktu yang lama, kecepatannya tiba-tiba turun, dan kapal hitam lain muncul di ujung lain lorong luar angkasa. Dua perahu hitam hantu melayang dengan tenang, benar-benar menghalangi Lei Qi di lorong luar angkasa. Wosh! Di perahu hitam di belakang, Sentu memegang roknya, mengetukkan jari kakinya dengan ringan di sisi kapal, dan melayang ke arah Lei Qi, dan pria perunggu itu mengikuti di belakang Sentu. Di perahu hitam di depan, seseorang yang terbungkus perban seperti tiang utama juga mengelilinginya. Di sebelah tiang bambu ada tikus telinga. Tikus telinga ini sangat besar, dengan lubang yang dalam di mata kanannya bekas luka di tanah sepertinya telah dipotong oleh pedang, dan ada cahaya tajam di matanya. Tikus telinga ini disebut Lingwu. Dulunya adalah lengan kanan Raja Tikus Sengtian. Belakangan, dia memberontak melawan klan tikus telinga dan bergabung dengan perahu hitam. Tikus telinga masih mengejar dan membunuhnya. Retak. Sambaran petir menyambar Lei Qi dalam lingkaran, dan Lei Qi bertanya dengan ekspresi tidak ramah, "Orang-orang di kapal hitam, untuk apa kamu menginginkanku?" Sosok Sentu mengambang dengan tenang di kehampaan, dia mengulurkan tangannya setelah mengucapkan kata satu, bibir merah seksi itu melengkung menjadi senyuman menawan, dan kemudian terdengar suara yang jelas setengah, "Beri kami setengah dari apa yang kamu punya." Mencicit. Hanya setengah. Keserakahan. Tanda seru. Armaus juga berkata, tentu saja, Lei Qi tahu betapa pentingnya cincin itu. Ini adalah kunci bagi makhluk di sisi lain untuk kembali ke kekacauan. Nilai setiap cincin tidak dapat diukur. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa hal ini akan mempengaruhi keseluruhan kekacauan. Setengah, Heichuan berbicara dengan keras, kata Lei Qi dingin. Kamu tidak harus menyerahkannya, kata pria perunggu itu, kami akan mengambil semuanya, dan peringkat dari apa yang disebut 10 binatang kekacauan teratas dapat berubah, dan konsekuensinya akan sangat buruk untukmu. Binatang buas yang bisa disebutkan namanya, dan 10 binatang kekacauan teratas diakui sebagai 10 binatang buas teratas. Jika salah satu dari mereka jatuh, peringkatnya secara alami akan diungguli oleh monster yang tersisa. Ancaman manusia perunggu terbuka. Terserah kamu, Lei Qi berkata dengan suara yang dalam. Sentu masih tersenyum manis dan berkata kami bukan kaisar yang ceroboh yang akan membiarkan Anda lolos secara kebetulan. Kami dapat mencegat Anda di sini, dan kami telah siap. Anda tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Sentu setelah kata-kata itu jatuh, Armaus telah mengorbankan tokennya dari sisi lain. Itu adalah sebuah pipa. Asap putih tipis mengepul dari pipa, dan asap itu terjalin menjadi jaring untuk mengisi ruang di sekitarnya, ini untuk mencegah Lei Qi merobek saluran ruang angkasa dan melarikan diri. Perban di permukaan tiang bambu juga terkelupas lapis demi lapis, dan kulit yang tersembunyi di dalamnya memancarkan warna-warni, jelas mengandung racun aneh. Pria perunggu itu tidak melakukan apa-apa. Kekuatan murni meledak, saya khawatir bahkan Fuxi tidak takut padanya. Aku akan memberimu sebatang dupa waktu untuk memikirkannya, Heichuan sangat sabar, kata Sentu dengan tangan di belakang. Guntur dan kilat di permukaan tubuh Lei Qi meledak sedikit, dan keraguan-raguan berkedip di satu mata itu. Kekuatan awak kapal hitam itu tidak lemah, dan yang lebih penting lagi, cara masing-masing anggota awak itu aneh dan sulit dihadapi, masih bisa menghadapi 1 lawan 1, dan 4 awak muncul bersamaan, waktu. Hah! Dengan sayap Lei Qi bergoyang dengan kuat, keenam cincin itu mengandung energi yang menakutkan, dan mereka mengenai Sentu seperti senjata tersembunyi. Sentu tidak menghindar atau mengelak, mengulurkan tangannya yang lembut dan melambai dengan ringan, semua kekuatan yang melekat pada cincin telah dilepaskan olehnya, dan dia telah mengambil cincin ini di tangannya. Setelah menonton sebentar, dia mengangguk ke arah Irmaus. Armaus menyingkirkan token dari sisi lain, dan asap bersih menghilang. Lei Qi memelototi Sentu dengan kejam, dan berkata pada saat yang sama beritahu bos perahumu, masa-masa indah perahu hitam akan segera berakhir. Setelah berbicara, ia mengepakkan sayapnya dan pergi dengan cepat. Sentu memiringkan kepalanya dan menunjukkan senyum manis, hari baik dan hari buruk tidak ada artinya bagi kapal hitam 13. Makhluk di kapal hitam semuanya adalah makhluk terkemuka dan kuat. Mereka dapat hidup dengan baik di belahan dunia induk manapun dengan keberadaan seperti itu,
dan mereka dapat dengan mudah menciptakan kekuatan besar, dan bukan tidak mungkin bekerja keras untuk berkembang menjadi kekuatan super. Mereka tidak pernah menginjakkan kaki di kapal hitam untuk tujuan menjalani kehidupan yang baik, mereka hanya berlayar menuju tujuan mereka dan berlayar ke depan. Setelah pertempuran antara Fuxi dan Lei Qi pecah, para pemimpin di luar Hunyuan Great World selalu khawatir. Bahkan jika Qiu Yinhe dan Feng Fei ada, jika mereka terlibat dalam konfrontasi tingkat itu, mereka akan kehilangan lapisan kulit jika mereka tidak mati. Jika murid klan di dunia besar sedikit saja terpengaruh, mereka akan musnah secara fisik dan mental. Hal baiknya adalah Fuxi mengejar dan membunuhnya sepanjang jalan, dan pertempuran dengan Lei Qi semakin jauh. Pada awalnya, saya masih bisa mendengar gemuruh guntur, tetapi lambat laun saya bahkan tidak bisa mendengar guntur itu, entah itu masuk ke saluran luar angkasa, atau sudah keluar dari Ying Suesu. Setelah klan dan murid mencapai Chaotic Source Realm, satu demi satu dikirim. Setelah anggota klan dari beberapa klan kecil keluar, mereka menaiki kapal terbang bersama para pemimpin klan mereka dan pergi dengan tergesa-gesa. Ada sedikit lebih banyak orang dari negara adidaya itu, jadi tentu saja mereka masih menunggu di tempat. Pemimpin klan Liyuan selalu memasang wajah pahit. Kali ini klan Liyuan benar-benar sial, mereka dilukai oleh dewa jahat di awal, dan pada akhirnya bahkan Jin Seng dibunuh oleh dunia dewa jahat yang terbakar. Kembali ke klan Liyuan seperti ini, pemimpin sama sekali tidak bisa menjelaskan kepada klan. Ada semburan fluktuasi ruang dalam lingkaran sihir di pintu, dan Luo Zhengjing keluar dari tengah. Begitu Luo Zheng muncul, dia langsung menarik perhatian semua orang. Pertarungannya dengan dewa jahat di area inti benar-benar di luar dugaan semua orang. Anda harus tahu bahwa kedua orang ini adalah junior yang bahkan belum melangkah ke alam sumber caotik, dan jiwa yang mereka masih dalam 13 hari dari alam warna, tetapi konfrontasi antara keduanya di tingkat pertempuran telah jauh melampaui caotik biasa. Ranah sumber. Yang lebih menakutkan adalah bahwa dewa jahat masih muncul dari dunia di dalam tubuh Luo Zheng. Di antara banyak pemimpin, tatapan Feng Nu sangat rumit. Dia ingat bahwa ketika Luo Zheng melarikan diri, dia telah menggunakan kekuatan layu, dan juga menggunakan Feng Yundun. Kedua metode ini dulunya adalah kekuatan magis dari kepala suku Jiuli, tetapi Feng Nu tidak memikirkannya saat itu. Sekarang pedang ular Luo Zheng Teng ada di tangannya, dan dengan 3 kepala dan 6 lengan yang disalin oleh dewa jahat, orang ini pasti dari Jiuli. Juru bicara peradaban, pemegang pedang ular melonjak, dan sangat dicurigai bahwa dia dapat memasuki sisi lain dalam daging. Dapatkah sisa-sisa Jiuli menumbuhkan kejeniusan seperti itu? Pada awalnya, Feng Nu gagal membunuhnya saat masih bayi, tetapi sekarang dia tidak memiliki kesempatan. Penampilan Luo Zheng membuatnya merasakan krisis yang mendalam. Begitu Luo Zheng keluar, dia merasakan mata panas itu, dan dia berjalan menuju Tiangong dengan senyum di wajahnya. Tetapi sebelum mengambil beberapa langkah, pemimpin klan Liyuan tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan suara kasar Luo Zheng. Luo Zheng menoleh dan melirik ke pihak lain. Dia tidak menyerang klan Liyuan di Hunyuan Great World, jadi apa yang bisa saya lakukan dengannya? Serahkan anak bernama dewa jahat itu. Dia membunuh anggota klan Liyuan kita, jadi tentu saja klan Liyuan kita akan mengeksekusinya, kata pemimpin klan Liyuan. Kematian Jin Seng, pemimpin harus memiliki penjelasan, dan penjelasan terbaik adalah mengembalikan dewa jahat itu. Pemimpin dapat melihat dengan jelas bahwa dewa jahat dibawa ke dunia tubuh oleh Luo Zheng dan tidak dibunuh oleh Luo Zheng. Mendengar permintaan dari klan Liyuan ini, Luo Zheng menunjukkan sedikit sarkasme di wajahnya, dan kemudian menjawab Tulhu tidak hanya membunuh klan Liyuan, Tikus Telinga, Senong, Jinwu, Yueling, Sirius, dia total lebih dari 4.000 orang telah terbunuh. Jika klan besar ini menginginkan dewa jahat, berapa banyak yang harus mereka potong menjadi beberapa bagian? Pemimpin klan Liyuan mendengus, aku tidak peduli dengan klan lain, bahkan Jin Seng mati di bawahnya. Di tangan, orang ini akan ditentukan oleh klan Liyuan kita. Berbicara tentang tubuhnya yang besar, dia berbaring di depan Luo Zheng seperti pilar raksasa. Jadi, banyak dari kita Jinwu juga mati di tangan dewa jahat. Sepertinya klan Jinwu kita juga harus meminta orang ini untuk kembali berbisnis. Feng Nu juga berdiri dengan senyum tipis di wajahnya. Dewa jahat membantai orang-orang kami, setidaknya berikan penjelasan kepada keluarga kami. Pemimpin Yu Xiong juga berdiri. Dunia hebat Hunyuan awalnya dikenal karena kekejamannya, dan banyak jenius telah jatuh di dalamnya selama berabad-abad, bahkan jika dewa jahat suka membantai, tetapi aturannya seperti ini, tidak ada kesalahan sama sekali. Kekuatan super ini telah menderita kerugian besar di Chaotic Source Great World, jadi mereka secara alami memiliki ide di hati mereka.
Artefak peradaban yang menyatu dengan dewa jahat patut mendapat perhatian mereka. Sekarang klan Li Yuan memimpin, kekuatan super lainnya juga menyerang ular dan tongkat. Para pemimpin istana Taitian tidak menyangka negara adidaya ini begitu tidak tahu malu, dan memiliki cabang seperti itu setelah berakhirnya dunia besar Hunyuan. Qiu Yinhe melangkah keluar dan berdiri di depan Luo Zeng, semua orang lupa aturan dunia sumber caotik. Karena Anda ingin mencapai alam sumber caotik, Anda harus siap untuk jatuh. Pemimpin klan Li Yuan mencibir. Kata tentu saja saya tahu aturannya, tapi ini bukan dunia hebat Hunyuan, ini negara bagian Yingsui. Implikasinya sangat sederhana, kekuatan super ini bekerja sama untuk memaksa Luo Zeng menyerahkan dewa jahat. Maksudmu kamu memiliki keputusan akhir di negara bagian Yingsui. Suara dingin Luo Yan terdengar. Negara bagian Yingsui diserahkan oleh Li San, tetapi tidak jauh dari Li San, dan sebenarnya tidak di luar kendali Li San sama sekali. Jika mereka ingin melakukan sesuatu di sini, saya khawatir mereka harus menimbang berat badan mereka sendiri. Para pemimpin ini baru saja melihat Fuxi mengejar dan membunuh Lei Qi, dan memanfaatkan kesempatan untuk menyerang klan Li Yuan memimpin, dan Xiong, Jinwu, Senong, dan klan lainnya mengikuti dengan cermat. Pemimpin klan Li Yuan terkekeh, siapa yang memutuskan di negara bagian Yingsui, saya tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa saya harus membawa kembali anak bernama Xie Shen itu, jika tidak matanya sedikit menyipit, mengungkapkan dengan sinar. Berbahaya cahaya, aura di tubuh para pemimpin lain dari klan Li Yuan juga mulai meningkat tajam, dan pemaksaan seperti gunung datang langsung ke Luo Zeng dan sungai Qiuyin. Wajah Qiu Yinhe menjadi dingin, dan dengan suara yang tajam, pedang panjang biru itu terhunus, jika klan Li Yuan ingin bertarung di sini, seseorang dari Qiu akan menemaninya sampai akhir. Lin Zanting dan para pemimpin dari pegunungan utama. Manusia istana Taitian, mungkinkah dia menghunus pedang panjangnya? Kehilangan personel dari murid-murid pegunungan Tiangong adalah yang paling sedikit, dan setiap orang telah mengalokasikan cukup kristal roh sumber caotik untuk mengolah alam sumber caotik, semua ini karena kontribusi Luo Zeng. Mereka secara alami akan mencoba yang terbaik untuk mempertahankan Luo Zeng, dan kedua belah pihak akan segera saling berhadapan. Melihat situasi ini, Feng Nu sangat gembira. Jika klan Li Yuan benar-benar mengambil tindakan, itu akan menjadi kesempatan besar baginya. Bibir Feng Nu bergerak sedikit, dan dia mengatakan sesuatu kepada Shen Nong, pemimpin Yu Xiong dan Min Yue, Zhen Yuan Yin Chuan. Yu Xiong, para pemimpin Shen Nong dan suku-suku lainnya semua memiliki senyum di wajah mereka setelah mendengar ini, dan mereka tampak siap untuk bergerak. Ling Xuang, Feng Ge, Shou Ji dan murid Tiangong lainnya saling memandang, dan wajah mereka jelek. Saya tidak menyangka bahwa setelah Luo Zeng meninggalkan Hunyuan Great World, hal seperti itu akan terjadi. Alis Luo Yan rapat. Mengerutkan kening, Li San meminta Fuxi untuk mengambil alih situasi secara keseluruhan, dan sekarang Fuxi mengusir Lei Qi dan menghilang sepenuhnya. Setelah memikirkannya, Luo Yan membalik tangannya dengan ringan, dan mengeluarkan sebuah gulungan kecil dari cincin Sumeru. Meskipun permaisuri Nuwa tidak nyaman untuk keluar dari gunung secara langsung, ada lebih dari permaisuri Nuwa di Li San. Tepat ketika Luo Yan hendak mengaktifkan gulungan itu, sebuah segel gosip tiba-tiba muncul pada pemimpin klan Li Yuan. Ketika semua orang melihat segel gosip, rasa krisis yang kuat tiba-tiba muncul di hati mereka, dan ekspresi mereka berubah drastis. Qiu Yinhe menyeret Luo Zeng ke belakang, dan Feng Nu serta para pemimpin lainnya juga menjauhkan diri dari pemimpin klan Li Yuan dalam sekejap. Bahkan para pemimpin lain dari klan Li Yuan, dengan mata terbuka lebar, juga mundur dengan cepat. Pemimpin juga ketakutan saat melihat segel gosip di tubuhnya, jika telapak tangan Fuxi tertutup, dia akan mati tanpa seluruh tubuh. Ini Tuan Fuxi, saya khawatir Anda salah paham. Saya tidak bisa menjelaskan kepada Pastor Jing Anda tidak ingat kesalahan penjahat. Pastor Jing adalah pemimpin saat ini klan Li Yuan, dan juga pemimpin dunia ibu salah satu pembangkit tenaga listrik teratas. Dia memindahkan orang ini sekarang, dia secara alami berharap Fuxi akan takut. Pemimpinnya, Ai, menjelaskan di Zengkiki, ketika kekuatan tak terlihat tiba-tiba menyelimuti dirinya. Bang! Dengan suara teredam, cetakan telapak tangan besar muncul di posisi pemimpin, dan klan Li Yuan ini berubah menjadi sepotong daging dan darah yang tertanam di cetakan telapak tangan. Kemudian ruang itu terkoyak, dan Fuxi keluar dengan wajah gelap. Lei Qi melarikan diri, dan Fuxi sudah dalam suasana hati yang buruk. Berbalik ke belakang sepanjang lorong luar angkasa dan melihat pemandangan ini, dia benar-benar tidak bisa menahan amarah di hatinya. Menggunakan Bapa Surgawi Jing untuk menekan saya, apakah saya akan takut? Fuxi berkata dalam satu kata sebelum memasuki dunia besar Hunyuan,
saya mengingatkan Anda bahwa saya tidak memahami hal-hal di dunia besar Hunyuan. Campur tangan, tapi jangan salahkan saya karena kejam jika Anda melakukan sesuatu di luar. Ada keheningan di depan gerbang dunia besar Hunyuan. Pemimpin klan Liyuan jelas berada di antara 5 kekuatan teratas di antara banyak pemimpin, tetapi menghadapi Fuxi tidak dapat bertahan bahkan dari satu tamparan dari serangan itu, dan mati dengan sangat menyedihkan. Tubuh Feng Nu sedikit gemetar, dan ketakutan menyebar dengan liar di dalam hatinya. Bukan hanya dia, tetapi Xiong dan para pemimpin Senong juga sangat ketakutan. Jika Fuxi datang beberapa saat kemudian, mereka mungkin juga akan menyerang Tai Tiangong. Saya khawatir akhirnya akan sama dengan pemimpin klan Liyuan itu, mereka semua ketakutan setelah memikirkannya. Fuxi dengan bangga melihat sekeliling ke banyak makhluk. Pendirian dunia besar Hunyuan pada awalnya merupakan produk kompromi di bawah penindasan lisan oleh kekuatan-kekuatan ini, dan selalu memalukan di mata Fuxi. Setelah dia menarik napas dalam-dalam, suaranya bergetar seperti guntur. Dunia hebat Hunyuan telah ditutup secara permanen, dan tidak akan ada waktu berikutnya. Saya mengumumkan bahwa lisan akan mengambil kembali prefektur Yingsui. Sekarang, kalian semua keluar. Alasan mengapa prefektur Yingsui merdeka adalah untuk membentuk dunia hebat Hunyuan. Sekarang ada masalah dengan laut sumber caotik di sisi lain, dan roh sumber caotik juga telah dibantai. Hanya ada cangkang kosong yang tersisa di dunia besar Hunyuan, jadi tidak perlu ada, dan prefektur Yingsui secara alami diambil kembali oleh lisan. Di mana para pemimpin negara adidaya ini berani berbicara omong kosong, mereka membawa klan mereka dan langsung pergi ke kapal terbang itu. San juga pergi dengan klan Senong, tetapi sebelum pergi, dia diam-diam melirik Luo Zeng. Nyatanya, masih ada kebingungan besar di hati San, apa yang dilihat Luo Zeng saat dia diasingkan di dunia itu. Bagaimana dia bisa kembali? Dia awalnya ingin mencari kesempatan untuk bertanya, tetapi Fuxi, yang melihat wajah mendung, menyerah, belum lagi bahwa Luo Zeng mungkin tidak mengatakan yang sebenarnya. Wosh, wosh, wosh. Setelah kapal udara raksasa lepas landas ke langit, mereka masing-masing melarikan diri ke lorong ruang yang berbeda. Tai Tiangong tidak pergi dengan klan besar ini. Sekarang beberapa klan besar sedang bertarung melawan istana Taitian, belum lagi Luo Zeng masih memiliki pedang ular melonjak di tangannya. Pedang ini saja sudah cukup untuk menarik ketamakan banyak orang asing, jika kamu pergi seperti ini, ada kemungkinan besar disergap oleh lawan di tengah jalan. Bahkan jika kekuatan Qiu Yinhe, Lin Zanting dan lainnya tidak bisa diremehkan, bagaimana mereka bisa melindungi Luo Zeng di bawah pengepungan banyak orang kuat. Namun, dalam waktu kurang dari setengah jam, kapal-kapal terbang yang berlabuh di kejauhan sudah habis semua. Hanya orang-orang dari Tiangong dan Lisan yang tersisa di depan gerbang dunia besar Hunyuan. Qiu Yinhe memberi hormat kepada Fuxi dengan hormat dan berkata, Tuan Kaisar Manusia, bisakah kita membiarkan Tai Tiangong tinggal di prefektur Yingsui? Berapa hari? Tentu saja, Fuxi memahami kekhawatiran batin Qiu Yinhe, dia melambaikan tangannya dan berkata, mengapa kamu harus menderita kedinginan di negara bagian Yingsui ini? Yan Er merindukan kakaknya untuk waktu yang lama, semua orang di Tiangong dapat pindah ke Lisan, tinggal selama beberapa hari sebelum kembali belum terlambat untuk pergi. Setelah menerima undangan Fuxi, Qiu Yinhe, Lin Zanting dan yang lainnya menunjukkan kegembiraan, dan mereka semua membungkukkan tangan kepada Fuxi untuk berterima kasih kepada mereka, dan para pemimpin dari setiap puncak gunung membawa murid-murid mereka kembali ke kapal terbang masing-masing setelah beberapa saat. Satu demi satu, kapal udara telah terbang menuju barat daya. Prefektur tempat Lisan berada disebut Lisu. Luas prefektur ini hampir sama dengan prefektur Yingsui. Lisan yang besar dimulai dari tepi Lisu, membentang sampai ke pusat Lisu, dan akhirnya menghilang ke cakrawala ditutupi oleh awan dan pegunungan. Bisa dikatakan setelah memasuki Lisu sudah mulai mendaki Lisan. Ketika mereka melintasi perbatasan Lisu, para murid Tiangong juga menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Masing-masing dari 7 gunung di Tiongkok Tengah sangat tinggi, berdiri di kaki gunung hampir menutupi langit, tetapi dibandingkan dengan Gunung Lisan, itu masih bukan apa-apa. Lagi pula, Gunung Li adalah gunung seukuran negara bagian, dan juga gunung terbesar di seluruh dunia induk. 7 kapal terbang Tiangong langsung masuk, dan di bawah pengaturan Lisan, mereka berlabuh di tepi aliran Luoxia. Di sisi sungai Luoxia, ada ratusan bunga bermekaran dan gugusan warna hijau. Ini seindah negeri dongeng dalam legenda. Ada istana indah yang dibangun berjajar. Ini adalah tempat di mana Lisan menghibur para tamu. Orang-orang Tiangong tinggal di istana ini, tinggal di. Banyak murid Tiangong bertempur dengan sengit di dunia besar Hunyuan, dan kekuatan mereka dari sisi lain juga habis,
setelah mereka menetap, mereka memilih untuk mundur. Di satu sisi, itu untuk menstabilkan alam sumber chaotic, dan di sisi lain, perlu untuk menambah kekuatan pihak lain. Di antara semua murid, Luo Zeng mengkonsumsi kekuatan paling banyak dari sisi lain. Menggunakan papan catur safir untuk turun ke patung safir pada awalnya adalah cara untuk menghabiskan kekuatan pihak lain, belum lagi Luo Zeng juga turun ke dunia safir dan membuka warisan dunia. Meskipun peradaban safir itu sendiri sangat besar, ia tidak dapat menahan konsumsi seperti itu. Menurut semangat safir, ketika kekuatan pihak lain cukup, Luo Zeng dapat memperluas dunia safir paling banyak 2 kali berturut-turut, dan setelah 2 kali, kekuatan pihak lain yang terkandung dalam senjata peradaban juga akan kelelahan. Wow, kristal dewa dilepaskan oleh Luo Zeng dari cincin Sumeru. Kristal ilahi ini seperti bukit, memenuhi seluruh ruangan. Dengan gelombang cahaya dari jari Luo Zeng, jejak kekuatan tak terlihat menebas kristal dewa itu. Kristal dewa ini seperti kacang kenari padat, yang langsung dihancurkan oleh jejak kekuatan itu, dan energi yang tersimpan di dalam kristal dewa terus mengalir keluar. Hah! Tiba-tiba dia menarik napas dalam-dalam, dan energi yang mengalir deras itu berkumpul ke arah kepala Luo Zeng seperti sungai, dan mengebor ke dalam peradaban-peradaban safir. Ada sekitar 3 juta kristal dewa di bukit ini. Setelah Luo Zeng sepenuhnya menyerap 7 bukit kristal dewa, kekuatan pihak lain dalam senjata peradaban telah jenuh. Butuh lebih dari 20 juta kristal dewa untuk menggunakan senjata peradaban sekali. Luo Zeng menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Untungnya, Qiyu meninggalkan warisan besar bagi Luo Zeng. Luo Zeng berpikir bahwa dia akan menggunakan warisan ini untuk merevitalisasi Jiuli, tetapi sekarang tampaknya itu adalah angan-angan. Karena kekuatan pihak lain di bawah kendalinya menjadi semakin kuat, kristal dewa ini mungkin tidak cukup untuk dikonsumsi Luo Zeng sendirian. Setelah mengisi kembali artefak peradaban dari peradaban safir, pikiran Luo Zeng bergerak sedikit, dan mengorbankan artefak peradaban dari peradaban surgawi. Kekuatan sisi lain dari senjata peradaban ini dikonsumsi oleh dewa jahat, dan sebagian dibakar, jadi kekuatan sisi lain yang dikonsumsi untuk memperbaiki benda ini mungkin adalah sosok astronomi. Saat kubus dikorbankan, suara dingin terdengar tidak pada tempatnya. Misi kelas 1 tingkat surga, bunuh lisan, bunuh lebih dari 50.000 klan Nuwa, hadiah. Misi kelas 1 tingkat surga, tantang Nuwa. Mungkin kubus ini terlalu dalam dipengaruhi oleh dewa jahat, sebagian besar tugas yang dirilis sekarang terkait dengan pembantaian dan tantangan. Mungkin sulit untuk menghilangkan efek ini dalam waktu singkat, Luo Zeng mengabaikannya. Namun, alat peradaban dari peradaban Tianzi memiliki permintaan yang lebih besar untuk kristal dewa daripada peradaban safir. Luo Zeng menghabiskan sebagian besar malam dan menghabiskan sekitar 40 juta kristal dewa untuk menjenuhkan kubus. Selanjutnya, Luo Zeng mengorbankan dewa kekuatan totem lagi. Setelah memasukkan kristal dewa ke totem dewa kekuatan, pikiran Luo Zeng bergerak sedikit, dan kekuatan pihak lain dalam totem ini telah mengalir di sepanjang dantian, mengalir di sepanjang meridian tubuh di tangan kanannya. 1000, 1001, 1200. Sebelumnya, tubuh fisik Luo Zeng terbatas pada sekitar 1000 kekuatan dewa. Jika dia ingin mengontrol lebih banyak kekuatan, dia hanya bisa mengandalkan papan catur safir untuk datang ke patung safir, atau membuka warisan dunia. Tapi sekarang kristalisasi Chaotic Source Spirit telah sangat meningkatkan batas daya dukung lengannya. Sebagai tanda penguatan pihak lain, totem dewa kekuatan memiliki batas kekuatan hanya 1200 dewa. Setelah kekuatan 1200 dewa berkumpul di tangan kanannya, Luo Zeng merasa bahwa titik cahaya di sekujur tubuhnya berdetak kencang. Kekuatan ini sangat kental di tangan kanan, tetapi dibagi oleh titik cahaya di sekujur tubuh. Perasaan ini cukup ajaib. Titik cahaya ini memiliki afinitas alami untuk kekuatan. Apakah itu berasal dari kekuatan mereka sendiri dari sisi lain atau kekuatan yang dipaksakan oleh dunia luar? Mereka dapat sepenuhnya diserap oleh mereka, pikir Luo Zeng pada dirinya sendiri. Setelah menyerap Chaotic Source Spirit Crystal, Luo Zeng benar-benar memahami Chaotic Source Realm. Pelatihan tubuh Ragegat dapat membuat tubuh fisiknya tumbuh tanpa batas, dan kekuatan fisik yang sesuai juga dapat terus ditingkatkan. Namun, kelemahan yang melekat dari metode kultivasi dunia 1000 besar adalah tidak dapat melatih tubuh fisik. Pada akhirnya, dia memilih untuk menggantinya dengan Chaotic Source Spirit Crystal. 1200 dewa jauh dari batas Luo Zeng saat ini, dan dia mencoba untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan dari senjata peradaban. Saat aliran senjata peradaban terus mengalir, tekanan di tangan kanan Luo Zeng semakin besar dan besar.
Berdengung, bintik-bintik cahaya yang tersebar di tubuh menjadi semakin aktif, dan bahkan mulai melepaskan gelombang kekuatan yang membakar. 1.300 dewa, 1.500 dewa, 1.800 dewa, 2.000 dewa. Saat kekuatan 2.000 Senjun tercapai, aktivitas titik cahaya tersebut telah mencapai batasnya. Ketika Luo Zeng terus menerapkan kekuatan sisi lain, titik cahaya mulai meredup dengan cepat. 1 napas, 2 napas, 3 napas. Setelah 3 napas, semua sinar cahaya di titik cahaya menghilang, dan 200 titik cahaya di tubuh dengan cepat menjadi kelelahan. Luo Zeng, cepat sebarkan kekuatan pihak lain, jika tidak tubuh fisikmu akan runtuh jika kamu tidak tahan. Suara 9527 datang. Tubuh Luo Zeng sekarang seperti bola yang penuh udara, mengandalkan titik-titik cahaya itu untuk mengunci semua kekuatan dalam tubuh. Begitu Chaotic Source Spirit lelah dan tidak dapat menahan diri untuk mengunci kekuatan, 2.000 dewa cukup untuk mengunci Luo Zeng. Tubuh fisik meledak. Mendengar pengingat 9527, Luo Zeng tiba-tiba meninju ke depan, dan kekuatan pukulan yang mengandung 2.000 kekuatan ilahi sangat dibesar-besarkan. Dinding, pintu, dan jendela di depan Luo Zeng pada umumnya terguncang menjadi puing-puing. Boom! Sebuah selokan yang dalam dibajak ke ruang terbuka di depan istana dengan pukulan ini, dan semua gerbang halaman luar dihancurkan, dan bahkan sebagian besar lorong di depan istana dibuka. Penjaga lisan yang ditempatkan di sini mendengar gerakan itu dan bergegas mendekat, dan mereka cukup terkejut melihat pemandangan ini. Malam ini sudah ke-13 kalinya. Seorang penjaga mengeluh, mengapa para murid Tiangong tinggal di sini begitu sulit diatur. Hari ini, setelah murid-murid Tai Tiangong mencapai alam sumber caotik, mereka semua ingin menguji kekuatan fisiknya sendiri. Banyak murid dengan tidak hati-hati meremas token dari pantai lain sampai ekstrim. Kekuatan pantai lain mengalir bebas di dalam tubuh, dan tubuh fisik dapat sepenuhnya menahannya. Sangat lemah, kekuatan kuat dari sisi lain mengalir ke dalam tubuh, menyebabkan kristal roh sumber caotik dengan cepat jatuh ke dalam kelelahan. Untuk menghindari keruntuhan tubuh fisiknya, dia hanya bisa melepaskan semua kekuatannya. Di deretan istana ini, atapnya terbalik, seluruh halaman diratakan, dan ada pukulan seperti Luo Zeng yang meninju parit besar tapi pemimpin penjaga. Membuat Bunamun, pemimpin penjaga tahu dengan jelas bahwa tamu istana ini adalah yang paling terhormat di antara semua murid Tiangong. Dikatakan bahwa dia adalah saudara laki-laki Luo Yan. Dan status Luo Yan di lisan adalah supernatural, bahkan master gerbang di lisan, master gunung jarang memiliki kesempatan untuk bertemu Nuwa, tetapi Nuwa memperlakukan Luo Yan seperti putrinya sendiri. Setelah kepala penjaga memasuki halaman, Luo Zeng juga tersenyum canggung, dan berkata maaf, saya tidak mengendalikan kekuatan saya untuk sementara waktu. Kepala penjaga berkata ini adalah kesalahan kami bahwa lisan tidak jangan pikirkan dengan hati-hati, Anda baru saja lulus ujian dunia hebat Hunyuan, malam ini harus didasarkan pada kultivasi, tapi saya lupa mengatur ruang rahasia kultivasi, silakan pindah. Di bawah pengaturan kepala penjaga, Luo Zeng berganti ke yang lain istana. Chaotic Source Spirit jatuh ke dalam kelelahan, dan kecepatan pemulihannya tidak cepat, butuh waktu sekitar 1 jam untuk titik cahaya yang awalnya redup untuk secara bertahap mendapatkan kembali kilauannya. Setelah Anda bergabung dengan roh sumber caotik, Tiangong harus mewariskan metode pelatihan tubuh untuk roh sumber caotik, yaitu terus menarik kekuatan dari sisi lain untuk merangsang roh sumber caotik. Seiring waktu, roh sumber caotik tersebar di tubuh Anda secara bertahap akan menjadi lebih kuat, kata 9527 lagi. Metode pelatihan tubuh adalah menggunakan Chaotic Source Spirit berulang kali. Luo Zeng bertanya. Ya, metode pelatihan tubuh dari berbagai klan serupa, dan butuh waktu lama, dan tidak bisa dilakukan dalam semalam kata 9527. Roh sumber kekacauan diintegrasikan ke dalam tubuh, yang setara dengan bagian dari tubuh sendiri, dan hanya dapat diinfuskan dengan kekuatan pihak lain untuk membuatnya tumbuh sedikit demi sedikit. Murid-murid Tiangong di Tanah Duka Pedang telah memasuki alam sumber caotik selama bertahun-tahun, dan kekuatan kristalisasi roh sumber caotik di tubuh mereka jauh lebih kuat daripada Luo Zeng. Dan ketika datang ke keberadaan seperti Sungai Qiuyin, kekuatan kristalisasi caotik origin spirit di tubuh mereka secara alami bukanlah yang dapat dilihat Luo Zeng sampai sekarang. Tingkat pertumbuhan ini tampaknya terlalu lambat, alis Luo Zeng sedikit mengernyit. Memasuki alam sumber caotik berarti bahwa setiap orang berada di garis awal yang sama, tetapi orang-orang kuat di dunia ibu telah memulai ribuan, atau bahkan jutaan tahun sebelumnya. Luo Zeng memikirkannya, sambil membimbing kekuatan pihak lain lagi. Kekuatan sisi lain yang diinfuskan Luo Zeng kali ini hanya 7 atau 800 dewa,
yang sebagian besar ditanggung langsung oleh tubuhnya sendiri. Ketika tubuh Luo Zeng sendiri menanggung terlalu banyak kekuatan dari sisi lain, cahaya keemasan redup akan dipancarkan dari tubuh, dan aura yang terkandung dalam cahaya keemasan ini sangat mirip dengan arti sebenarnya dari Tao. Adapun arti sebenarnya dari Dao, apakah itu 9527 atau roh safir, tidak mungkin untuk membuat kesimpulan, setidaknya kedua nafas ini sama sekali berbeda dari arti sebenarnya dari Liva Sein Body. 800 dewa, 900 dewa, 1000 dewa. Ketika mencapai 1000 dewa, Luo Zeng sudah berhenti. Sekarang tubuh fisik Luo Zeng sedang mengalami tempering, hanya ada sedikit ruang untuk perbaikan. Pada awalnya, selama tubuh fisik Luo Zeng ditempa, akan ada arus hangat di dalam tubuh. Arus hangat ini sangat efektif untuk tubuh Luo Zeng pada awalnya, tetapi sekarang hampir tidak ada efek yang terlihat. Namun, karena Luo Zeng mengalami lebih banyak pertempuran, nafas sebenarnya dari Dao yang melekat pada tubuhnya menjadi semakin kuat. Nafas sejati ini istimewa, tetapi Luo Zeng masih tidak dapat menemukan cara untuk menggunakannya. Saat berada di domain dewa, lampu emas ini dapat memantul kembali ke lawan saat mekar, dan mengandung sejumlah kekuatan. Tetapi kekuatan ini tidak cukup untuk dilihat setelah mencapai dunia ibu, lagi pula, kekuatan yang diledakkan Luo Zeng dengan santai sekarang setara dengan pukulan penuh ribuan Luo Zeng. Tepat ketika Luo Zeng baru saja berhenti, dia tiba-tiba hei, napas makna sebenarnya tidak menghilang dengan berhenti, napas makna sebenarnya terus berenang di sepanjang meridiannya, menuju cahaya di seluruh tubuhnya berkumpul bersama. Titik cahaya di tubuh Luo Zeng menjadi sangat aktif setelah menyerap nafas dari makna yang sebenarnya. Ada apa? 9527 bertanya. Roh sumber kekacauan menyerap nafasku yang sebenarnya. Luo Zeng menjawab dengan wajah penuh kejutan. Bagaimana mungkin? 9527 berkata dengan curiga. Roh sumber Chaotic tidak dapat dianggap sebagai tanda dari pihak lain, seperti mata raksasa di Great World of Chaotic Source. Itu adalah keberadaan yang luar biasa, meskipun semua orang belum mengetahui mekanismenya. Tapi satu hal yang bisa dipastikan, semangat Chaotic Source tidak bisa dibawa sebagai tanda ke pantai seberang. Tidak dapat menanggungnya berarti Anda tidak dapat berkomunikasi dengan makna sebenarnya dari Tao. Penemuan mendadak Luo Zeng secara alami membuat Jiu Wuqi sangat bingung. 9527 baru saja mengatakan bahwa semangat Chaotic Source tidak dapat tumbuh dengan cepat. Luo Zeng pada awalnya sedikit putus asa, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian sungai Qiyin dan bahkan Fuxi. Tapi setelah bintik-bintik cahaya itu menyerap nafas dari makna sebenarnya, semangat sumber Chaotic sedikit tumbuh, dan dia sepertinya melihat jalan pintas yang muncul secara tidak sengaja. Ketika dia bersemangat, Luo Zeng langsung mengorbankan papan catur safir. Relatif tidak efisien menggunakan kekuatan pihak lain untuk mengeluarkan nafas sebenarnya dari tubuh fisik di dalam tubuh. Menggunakan benda asing berbeda, saat jari Luo Zeng menjentikkan dengan lembut di papan catur, patung safir muncul di sekitar Luo Zeng. 10 patung safir, hampir cukup. Jari Luo Zeng menekan potongan papan catur safir dan membelai dengan lembut. Patung safir itu telah menerima instruksi Luo Zeng, dan patung safir tertinggi akan menahan Luo Zeng. Sejak saat itu, 9 lainnya patung-patung safir mulai memalu dengan keras ke arah Luo Zeng. Bang, 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 bang. Pengeboman kepalan ke daging patung safir dengan cepat membuat permukaan tubuh Luo Zeng bersinar dengan cahaya keemasan redup, yang memantul kembali ke patung safir pada saat yang sama. Tapi patung safir itu kuat, dan cahaya keemasan tidak bisa menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada mereka. Di bawah pengeboman ini, terdengar suara tumpul, berputar-putar di sekitar istana. Suara ini sekali lagi mengejutkan para penjaga lisan. Bos, kenapa kamu tidak pergi dan melihat-lihat? Tanya para penjaga dengan tertekan. Pemimpin penjaga juga terdiam, dia tidak tahu apa yang dilakukan Luo Zeng di istana sendirian, tetapi pada akhirnya dia menahan, itu tamu terhormat semakin kuat safir patung dibombardir. Semakin banyak cahaya keemasan yang dihasilkan oleh permukaan tubuh Luo Zeng. Sebelum bergabung dengan kristal roh sumber Chaotic, cahaya emas ini secara alami menghilang, tetapi sekarang mereka menyatu menuju titik cahaya, dan 200 titik cahaya di tubuhnya seperti binatang kecil yang lapar, terus-menerus melahap cahaya keemasan ini. Sepanjang malam, Luo Zeng tidak menggunakan solusi batu penyegel, juga tidak membuka roh sumber Chaotic, jadi dia dipukuli oleh patung safir sepanjang malam. Saat fajar menyingsing, suara palu di istana akhirnya berhenti, meski kekuatan 10 patung di depan papan catur safir tidak kuat, namun tetap tidak mudah menahan ribuan pukulan tanpa ada tindakan defensif.
Wajah Luo Zeng penuh kelelahan, tetapi ketika dia kelelahan, matanya penuh kegembiraan. Setelah roh-roh sumber yang kacau ini menyerap arti sebenarnya dari Dao, kekuatan mereka telah meningkat secara signifikan. Ini benar-benar luar biasa. 9527 juga penuh dengan teka-teki. Ketika tidak dapat mengetahuinya, ia bahkan menyelinap ke dunia batin Luo Zeng, dan meminta roh batu giok untuk menanyakan alasannya. Roh batu giok memiliki pemahaman yang jauh lebih dalam tentang sisi lain daripada 9527, tetapi pemahamannya tentang arti sebenarnya dari 13 jenis cara juga pada tingkat yang sama dengan 9527. Jadi ketika pertama kali melihat arti sebenarnya dari cara ke-14, yang merupakan arti sebenarnya dari Sanling Jianwu, inspirasi dari Safir. Terkejut, 9527 persis sama. Adapun mengapa tubuh fisik Luo Zeng mengalami perubahan seperti itu, dan napas sebenarnya keluar dari tubuhnya, dia juga bingung. Tetapi pada titik ini, alasannya tidak lagi penting. Melalui penempaan nafas dari makna sebenarnya yang keluar tidak hanya dapat secara langsung memelihara roh sumber kekacauan dan membuatnya lebih kuat, tetapi kuncinya adalah dengan cepat menghilangkan rasa lelah keadaan roh sumber caotik. Ini berarti bahwa kecepatan di mana roh sumber caotik Luo Zeng jatuh ke dalam kelelahan akan jauh lebih lambat dari yang lain, dan bahkan dalam pertempuran, Luo Zeng juga dapat menggunakan kekuatan lawannya untuk menciptakan makna yang sebenarnya dari Dao, yang digunakan untuk memupuk semangat sumber kekacauan. Saat Luo Zeng sedang bersemangat, tiba-tiba terdengar suara dari gerbang istana. Suara seorang penjaga berkata, "Tuan Bai Weimen, tolong temui saya." Tuan Bai Weimen. Mendengar judul ini, Luo Zengxiang sedikit terkejut dan tidak bereaksi. Itu adalah Ming Wei di dasar kekacauan, Jiwu Erqi mengingatkan. Ming Wei. Luo Zeng baru menyadarinya. Dia dan adik perempuannya pergi jauh-jauh ke dunia ibu, dan mereka semua dikawal oleh Ming Wei. Setelah meninggalkan dunia ibu untuk sementara waktu, mereka belum pernah melihatnya sejauh ini. Luo Zeng mendorong pintu dan melihat gaun hijau Ming Wei berdiri di pintu dengan sedikit senyum. Karena darahnya, Luo Yan harus dibawa kembali ke lisan olehnya, tetapi dia selalu percaya bahwa ruang pertumbuhan Luo Zeng harus lebih tinggi daripada ruang saudara perempuannya. Tapi apa yang tidak diharapkan Ming Wei adalah bahwa Luo Yan mendapat perhatian yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah memasuki lisan. Luo Yan tidak seperti jenius lainnya yang melalui banyak ujian dan meningkat sedikit demi sedikit di lisan. Dipanggil langsung oleh Nuwa adalah sebuah langkah maju ke langit. Ming Wei tahu bahwa Luo Yan mungkin penting bagi lisan karena hubungan darahnya, tapi dia tidak menyangka itu menjadi begitu penting. Bahkan untuk layanan berjasa Ming Wei dalam membawa Luo Yan kembali, Lisan juga memberinya hadiah yang tak terduga, tidak hanya dia kembali ke gerbang Bai Wei, tetapi Lisan juga menganugerahkan kristal jiwa, yang memungkinkan jiwa yangnya meningkat dengan cepat, memungkinkannya masuk hanya beberapa tahun, dia naik ke sisi lain dari 12 langit. Sangat disayangkan pembukaan Hunyuan Great World kali ini terlalu dekat, jika ditunda, dia bisa mengejar kesempatan ini. Sebaliknya, Luo Zeng yang memasuki istana Tian-Tian seharusnya tidak seberuntung itu. Lagi pula, dia adalah anggota suku Jiuli. Dia bergabung dengan Tiangong sebagai orang asing. Sulit untuk mencapai apapun tanpa ribuan tahun tapi ketika dia membawa kembali berita bahwa Luo Zeng akan berpartisipasi dalam Chaotic Yuan Great World, Ming Wei sangat terkejut. Anda harus tahu bahwa Ming Wei telah memasuki pantai seberang selama bertahun-tahun, dan Luo Zeng masih mengembara di lautan makna sebenarnya ketika dia memasuki dunia induk. Sekarang Ming Wei belum naik ke surga ke-13, dan Luo Zeng sudah memenuhi syarat untuk memasuki dunia besar sumber kekacauan. 3140